Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Ibu Dina Putri Maharani dan Ibu Cahepi. Untuk itu, kita akan melaksanakan praktikum virtual laboratorium. Nah, pertama-tama kalian silahkan buka handphone kalian, kemudian buka file yang sudah dikirim, dan akan muncul tampilan seperti ini pada handphone kalian. Kemudian kita akan memulai virtual laboratorium ini dengan mengklik next. Lalu muncul yaitu judulnya Sistem Ekskresi pada Manusia. Praktikum ini akan lebih fokus pada praktikum uji klorida dan uji albumin pada urin. Nah, untuk memulai praktikum, mari kita klik Ayo Praktikum. Kemudian akan muncul menunya yaitu jika kalian ingin melihat teorinya terlebih dahulu, ada teori, ada alat bahan, ada tujuan praktikum, ada prosedur kerja, ada virtual laboratorium, kemudian ada evaluasi. Pertama-tama kita lihat dulu pada teori. Nah, akan muncul yaitu struktur ginjal, mekanisme pembentukan urin, unsur urin, gangguan sistem ekskresi. Yang pertama, nah, struktur ginjal kalian bisa baca. Kemudian, mekanisme urin. Hari ini adalah hari yang panas dan kamu baru saja menenggak beberapa gelas air. Setelah itu, kamu ingin pergi ke toilet. Hal ini disebabkan oleh dua organ berbentuk seperti kacang yang berfungsi sebagai sensor internal kadar air di dalam tubuh. Mereka menyeimbangkan jumlah cairan di tubuh kita, mendeteksi limbah atau kotoran dalam darah kita, dan tahu kapan melepaskan vitamin, mineral, dan hormon yang kita butuhkan untuk tetap hidup. Katakan hal ke ginjal kita. Peran utama organ ini adalah untuk membuang produk limbah dan mengubahnya menjadi air seni. 8 liter darah di tubuh setiap saat melewati ginjal, antara 20-25 kali setiap hari. Artinya, bersama-sama, ginjal kanan dan ginjal kiri menyaring sekitar 180 liter darah setiap 24 jam. Susunan material dalam darah kita terus berubah saat kita mencerna makanan dan minuman, yang menjelaskan mengapa ginjal harus melakukan tugas terus-menerus. Darah memasuki tiap ginjal melalui pembuluh arteri yang bercabang dan terus bercabang, sampai mereka membentuk pembuluh kecil yang melilit dengan modul internal khusus yang disebut nefron. Di tiap ginjal, 1 juta dari nefron ini membentuk susunan filter dan sensor yang tangguh, yang dengan hati-hati menyaring darah. Disinilah kita melihat betapa halus dan akuratnya sistem penginderaan internal ini. Untuk menyaring darah, masing-masing nefron menggunakan 2 peralatan yang tangguh. Susunan berbentuk gumpalan yang disebut glomerulus, dan pipa kecil panjang seperti sedotan yang disebut tubulus. Glomerulus bekerja seperti saringan, yang hanya memungkinkan bahan-bahan tertentu, seperti vitamin dan mineral, untuk masuk ke tubulus. Kemudian, tugas pembuluh darah ini adalah untuk mendeteksi apakah bahan-bahan itu dibutuhkan di dalam tubuh atau tidak. Jika ya, mereka diserap dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan tubuh. Sisanya akan disirkulasikan lagi di dalam darah. Tetapi, darah tidak hanya membawa material yang bermanfaat. Darah juga berisi produk limbah, dan nefron harus menentukan apa yang harus dilakukan dengan limbah itu. Tubulus mendeteksi zat yang tidak butuhkan tubuh, seperti urea, yang merupakan zat sisa dari pemecahan protein, mengarahkannya keluar dari ginjal dalam bentuk urin melalui 2 saluran pembuangan panjang, yang disebut ureter. Tujuan terakhir dari ureter adalah kandung kemih. Setelah kandung kemih penuh, ia siap untuk melakukan pembuangan, membersihkan tubuh Anda dari sampah yang ada di darah. Ada air dalam air seni kita.
Jika ginjal mendeteksi terlalu banyak air dalam darah kita, misalnya ketika kita telah meminum beberapa gelas sekaligus, ginjal akan mengirimkan kelebihan air ke kandung kemih untuk dibuang. Di sisi lain, rendahnya kadar air dalam darah mendorong ginjal untuk melepaskan air kembali ke aliran darah, artinya lebih sedikit air yang masuk ke urin. Inilah mengapa urin tampak lebih kuning saat Anda mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Tapi tindakan penyeimbangan yang baik ini bukanlah satu-satunya keterampilan ginjal. Ginjal juga memiliki kemampuan untuk mengaktifkan vitamin D, di mana vitamin D ini akan mengeluarkan hormon yang disebut renin, berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah, dan hormon lain yang disebut eritropoetin, berfungsi untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Tanpa ginjal, cairan tubuh kita akan tidak terkendali. Setiap kali kita makan, darah kita akan menerima beban tambahan dari bahan yang belum disaring. Segera, penumpukan limbah akan membebani tubuh kita dan jika berlebihan akan membuat kita meninggal. Jadi ginjal tidak hanya membuat semuanya berjalan lancar, tetapi juga membuat kita tetap hidup. Beruntung Kembali, yaitu akan melihat unsur urin. Nah, terdapat unsur-unsur urin, bisa kalian baca. Kemudian ada gangguan sistem ekskresi, bisa kalian baca. Nah, setelah teorinya dibaca, kita akan melihat tujuan dari praktikum ini. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya albumin dalam urin, untuk mengetahui ada tidaknya klorida dalam urin. Lalu kita langsung ke alat dan bahan, yaitu 3 buah tabung reaksi, pipet tetes. Kalian bisa baca ketika virtual laboratorium sudah kalian lakukan. Nah, prosedur kerjanya juga bisa kalian baca. Kemudian ada virtual laboratoriumnya. Kita perhatikan. Nah, 2 mili asam nitrit pekat dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing, yaitu urin anak, urin dewasa, dan urin lansia. Bisa dilihat. Kemudian tetesi urin dengan menggunakan pipet tetes secara perlahan sehingga urin turun sepanjang tabung. Nah, berubah warnanya karena sudah ditetesi oleh urin. Kemudian hasil positifnya itu urin mengandung albumin jika terlihat cincin berwarna putih yang terdapat pada daerah urin dan asam nitrit. Bisa dilihat, nanti kalian amati mana yang positif mengandung albumin setelah kalian melakukan virtual laboratorium. Nah, kemudian pada uji klorida sama ditetesi larutan AgNO3 sebanyak 1 hingga 2 tetes. Kemudian dimasukkan 5 mili urin ke dalam tabung reaksi. Nah, urin yang mengandung klorida akan terlihat endapan yang berwarna putih. Bisa kalian lihat ya. Oke, setelah melakukan virtual laboratorium, kalian akan melaksanakan evaluasi. Nah, evaluasi ini setelah melakukan praktikum menggunakan virtual lab untuk mengukur pemahaman siswa, maka dilakukan evaluasi dengan cara siswa diharuskan mengisi soal di bawah ini. Silahkan klik link Google Form di bawah ini, kemudian isilah pertanyaan di dalamnya. Lalu kalian bisa langsung klik. Oh iya, jangan lupa datanya dinyalakan. Nah,
Ketika datanya sudah nyala, kalian langsung terhubung ke Google Form. Nah, post-test sistem ekskresi bisa kalian isi. Kemudian kembali ke praktikum. Thank you. Nah, terima kasih. Semoga virtual laboratorium ini bermanfaat bagi pembelajaran kita. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.